Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Kengerian Mendaki Gunung Salak via Aji Saka. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini dimulai ketika aku dan teman-temanku membuat rencana untuk mendaki ke Gunung Salak. Setelah kami ngobrol-ngobrol, akhirnya kami semua setuju akan mendaki pada hari Rabu, tanggal 23 November tahun 2018. Kami akan ke Puncak Salak 2 melalui jalur Aji Saka. Aku mendaki beserta dengan 5 temanku lainnya, yaitu aku, Acuy, Alif, Betus, Robi, dan Adul. Sebenarnya ada satu temanku lagi yang dimana dia sudah tahu jalur ke Puncak Salak 2, tapi dia membatalkan untuk tidak ikut dalam pendakian ini. Kami semua sangat kaget dengan apa yang teman kami ini sampaikan. Tapi ya sudahlah, kami tetap pada pendirian kami dan melanjutkan untuk tetap naik ke Puncak Salak 2. Singkat cerita, Rabu malam aku dan kelima temanku berjalan sampai base camp Abah Narta jam 1 malam. Dan sesampai di base camp itu ternyata sepi, tidak ada siapa-siapa, cuma ada rombongan aku saja. Akhirnya kami semua memutuskan untuk bermalam di Kampung Salaka dan kami semua langsung istirahat. Sebelum istirahat kami masak-masak, ngopi, dan lainnya. Tak lama setelah itu penjaga Kampung Salaka terbangun dan salah satu dari kami menghampiri penjaga pos itu untuk membayar masuk kawasan. Setelah membayar masuk kawasan, kami difasilitasi musola dan kamar mandi dan kami pun memutuskan untuk tidur di musola itu sampai subuh. Singkat cerita, subuh pun tiba. Setelah sholat subuh, aku dan teman-temanku langsung berjalan menghampiri base camp Abah Narta untuk mengurus izin pendakian atau simaksi. Tapi di sini seharusnya kami minta pengarahan kepada anak-anak Siliwangi Adventure. Tapi karena nggak ada yang tahu kalau harus ada pengarahan dulu dari Siliwangi Adventure, kami pun langsung mendaki dengan bermodalkan bismillah saja. Singkat cerita, pendakian pun dimulai. Awal pendakian langsung disuguhi dengan tanjakan yang belum terlalu terjal dan tidak ada percabangan di jalur ini karena memang dibuat untuk para peziarah yang mau ke petilasan. Setelah berjalan selama 30 menit dengan trek sedikit menanjak dan berbatuan, kami pun tiba di petilasan makam keramat atau pintu rimba menuju Puncak Salak. Jam setengah 7 pagi kami melewati makam keramat itu. Aku dan teman-temanku pun mengikuti petunjuk jalan dari tali rafia atau pita. Maklum, kami ini baru pertama kali mendaki ke gunung ini dan tidak ada yang tahu jalan. Singkat cerita, setelah berjalan sekitar 40 menit, kami pun sampai di pos Solomot jam 7.13 pagi dengan trek menanjak sambil terus mengikuti tanda tali rafia. Dan kami semua pun istirahat di pos itu. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun memutuskan untuk lanjut jalan sampai di Bos Beheng Awi jam 7.45 pagi dengan jangka waktu sekitar 30 menitan. Dan kami pun kembali untuk istirahat di pos itu. Dari pos Beheng Awi ke Puncak Salak 2 itu masih membutuhkan kurang lebih 2 jaman dan dilanjutkan dengan trek menanjak dengan lebar yang lumayan kecil seperti jalan setapak. Jam sudah menunjukkan pukul 11.11 siang ketika dalam perjalanan menuju Puncak Salak 2. Kami pun singgah terlebih dahulu di Puncak Fajar Kencana. Di Puncak Fajar Kencana ini kami menemukan sebuah goa. Dan di dalam goa itu terdapat sebuah kain batik dengan corak garis-garis dan berwarna hitam kuning. Entah apa maksudnya, kenapa bisa ada kain batik di dalam goa tersebut. Kami tidak terlalu memikirkan apa yang kami temukan di dalam goa itu.
Kami lalu langsung istirahat di puncak Fajar Kencana ini. Kami makan, ngopi, dan kami semua sepakat agar barang-barang seperti nesting, kompor, gas, dan diepack ditinggal di puncak Fajar Kencana ini. Singkat cerita, kami pun lanjut muncak ke Salak 2 dengan hanya membawa air mineral 2 botol besar. Kami meninggalkan barang-barang kami dengan maksud untuk mengurangi beban bawaan kami untuk menuju puncak Salak 2. Jam 12:05 kami jalan lagi. Aku sempat bilang, tunggu dulu 10 atau 15 menitan lagi, soalnya masih suasana zuhur. Tapi teman-temanku masih tetap ingin lanjut jalan. Di sini perasaanku sudah mulai tidak enak. Jalur yang kami lalui terus menanjak dengan sebelah kanan dan kiri adalah jurang. Sekitar 5 menitan lagi sampai puncak. Tiba-tiba si Acuy terpeleset dan jatuh ke jurang sekitar 5-6 meter dari trek yang kami lalui. Di sini aku dan teman-temanku lainnya panik dan berusaha menolong si Acuy. Untungnya si Acuy ini jago manjat dan dia panjatlah tuh sebuah pohon dari bawah jurang itu. Dan akhirnya selamat sampai trek kembali. Di saat itu si Alif dan Adul sudah sampai di puncak duluan. Kami berempat pun melanjutkan perjalanan ke puncak Salak 2 dan akhirnya kami pun sampai di puncak Salak 2. Kami pun berfoto-foto dan rebahan sekedar untuk meregangkan otot-otot kaki kami. Sekitar 30 menitan kami berada di puncak dan kami pun memutuskan untuk turun kembali ke puncak Fajar Kencana, ke tempat kami meninggalkan barang-barang kami. Di perjalanan menuju puncak Fajar Kencana, kami mengikuti tali rafia atau pita berwarna biru dan kuning, dan ada sebagian tanda-tanda bendera merah putih, tapi itu cuma sedikit saja waktu pendakian itu. Aku bilang kepada si Adul untuk memimpin jalan turun secara dia yang lebih tahu tanda tali di awal pendakian. Tapi di sini si Adul mendadak tidak mau untuk berada di paling depan saat itu. Akhirnya si Alif yang mengambil alih untuk memimpin jalan untuk turun. Awal-awal turun itu masih baik-baik saja. Kami pun masih mengikuti tanda tali berwarna biru karena memang di situ cuma ada satu jalan. Tapi entah kenapa, setelah berjalan turun sekitar 20 menitan kami turun, aku dan yang lainnya dibuat puyeng sekaligus panik karena trek tanjakan yang ada tali atau webbingannya gak ada. Padahal kan sebelum kami nanjak puncak Salak 2 itu ada kurang lebih 5 tanjakan yang ada tali atau webbingannya. Dan di sini warna talinya berbeda, tidak seperti saat kami nanjak. Aku pun berteriak mengingatkan teman-temanku dan berkata untuk fokus pada tanda-tandanya. Suasana pun menjadi mencekam. Takutnya jalan yang kami ambil ini salah dan bisa dibilang kami hilang dan tersesat. Sambil terus berjalan, aku bertanya dalam hati, kenapa di tengah-tengah jalur yang kami lewati ada ranting? Padahal saat aku nanjak, jalan yang aku lalui ke Salak 2 itu tidak ada rantingnya sama sekali. Aku berusaha meyakinkan diri dengan berkata dalam hati, paling cuma ranting jatuh. 10 menit berlalu, tapi kenapa kok di jalur yang kami lewati banyak ranting-ranting dan dahan-dahan yang menghalangi jalur kami. Dan tanda petunjuk tali di sini benar-benar berbeda dari awal saat kami nanjak. Di sini aku melihat muka si Alif yang memimpin perjalanan turun mulai gelisah. Kondisi kami juga diperparah dengan menipisnya air minum. Tapi aku tetap positif thinking kalau jalur yang kami tempuh ini akan menuju ke base camp. Tapi yang jadi pertanyaan, menuju ke base camp yang mana? Kami pun melanjutkan turun mengikuti tanda-tanda yang ada di jalur ini dengan berbekal air minum yang tinggal sedikit. Muka si Alif sudah mulai pucat
pandangannya sudah mulai kosong. Kami pun takut terjadi apa-apa dengan Alif. Tapi alhamdulillah akhirnya kami menemukan sebuah pipa paralon dengan air yang mengalir cukup deras. Di sini kami mengisi ulang air kami. Ketika hendak melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba kami semua panik plus puyeng lagi karena di depan kami sekarang ada 3 jalur, kiri, kanan, dan lurus. Di sini aku berusaha menenangkan teman-temanku yang mulai panik. Di saat sedang bingung untuk memilih jalur yang mana, si Robi mengusulkan ide untuk mengikuti jalur pipa paralon karena dia berpikir pasti pipa itu menuju ke pemukiman warga. Akhirnya kami pun mengambil jalur yang ke kanan mengikuti pipa paralon itu. Di jalur yang kami ambil ini kami bertemu dengan trek menanjak. Kami semua takut kalau muncak lagi, entah ke puncak Salak berapa. Akhirnya kami berhenti sejenak untuk berdiskusi. Di saat kami diskusi, aku secara tidak sadar mengatakan, "Ya udah, kita ke puncak lagi aja demi keselamatan." Di saat itu aku langsung istighfar dengan apa yang baru saja aku katakan. Gimana, kita mau ke puncak lagi? Sedangkan logistik sudah tidak ada kecuali air mineral. Aku hanya bisa pasrah dan berdoa supaya dikasih jalan keluar. Kami mencoba menenangkan situasi satu sama lain dan diskusi mengenai masalah barang-barang kami yang ditinggal di puncak Fajar Kencana. Akhirnya kami berkesimpulan untuk mengutamakan sampai bawah dulu dengan selamat. Masalah barang-barang itu urusan nanti. Dan kami pun memutuskan untuk kembali lagi ke jalur yang ada percabangan 3 tadi. Karena si Acuy kekeh gak mau ikutin jalur pipa paralon ini, karena dia mendengar seperti ada suara bising di jalur kiri. Dan di depan yang lurus ini mungkin dia pikir ada tanda-tanda kehidupan di sana. Singkat cerita, kami pun sudah sampai di jalur yang bercabang 3 itu. Si Alif pun mengecek jalur yang ada di sebelah kiri. Di saat Alif mengecek, dia hanya melihat ada tanda dengar atau tanda bahaya yang ditempel di pohon. Dan ternyata di sana terdapat jurang yang sangat dalam. Dan akhirnya kami pun memilih jalan yang lurus. Jalannya Allah. Dan saat kami berjalan di jalur yang lurus, aku melihat ada tanda berupa tali. Cuman warna talinya agak sedikit pudar, juga samar-samar dengan dedaunan. Kami harus benar-benar fokus mencari tanda. Di sini treknya sangat tidak jelas, gak ada jalur yang pasti. Maklum, mungkin jarang ada pendaki yang lewat sini, jadi sudah ketutup dengan semak-semak jalurnya. Aku dan teman-temanku terpaksa buka jalur sendiri dengan masih mengikuti tanda tali. Untungnya di sini ada tanda tali itu dan aku pun mengambil alih posisi leader dan memimpin teman-temanku turun. Dan di saat itu aku melihat seperti ada sekelebat bayangan yang lewat dengan cepat. Saking kagetnya melihat itu, aku dan teman-temanku turun dengan cara berlari dengan cepat. Sampai-sampai aku sudah tidak peduli lagi dengan dengkulku yang sedang sakit. Dan akhirnya setelah 4-5 jam kami berusaha untuk survei dan berusaha secepat mungkin untuk bisa turun dari gunung ini. Saat tengah berjalan kami melihat ada beberapa pohon pinus yang artinya ada peradaban tidak jauh dari sini. Singkat cerita, sampailah kami di Curug Nangka. Curug Nangka ini merupakan salah satu tempat wisata di Bogor. Orang Bogor pasti tahu sama tempat wisata ini. Dan akhirnya setelah sebelumnya melewati Kalimati yang lumayan serem, kami pun bisa bernafas dengan lega karena bisa sampai bawah dengan selamat. Setelah itu kami langsung menuju warung kopi terdekat dan kebetulan di situ kami bertemu dengan Pak RW Curug Nangka. Dan kami pun ngobrol-ngobrol dengan Pak RW itu. Bapak yang ada di hadapan kami ini memberikan peringatan dengan nada sedikit marah dan bilang bahwa Salak 2 itu belum diresmikan. Lalu Pak RW itu pun bercerita tentang pendaki yang hilang di Gunung Salak itu. Aku dan teman-temanku juga mendengar dari warga sekitar kalau di puncak Fajar Kencana tempat kami singgah itu adalah tempatnya macan. Sontak kami semua terkejut mendengar pernyataan warga tersebut. Dan untungnya
kami semua bisa turun dengan selamat. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.